Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita masuk di dalam doa kita untuk memulaikan ibadah kita saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita muliakan Dia. Kita mau nyanyikan pujian, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Dan itu sudah kita rasakan. Dan mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Dia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Kita sembah Dia dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Nyanyikan pujian ini lagi. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Puji Tuhan. sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha kuasa. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, dan kita agungkan Dia. Haleluya. Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang maha besar,
Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan, kami dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, sorak-sorai kami, itu lahir dari hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah berjalannya ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, biar Engkau bekerja di dalam ibadah ini. Kami semua yang mengikuti ibadah ini dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami semua para pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membuka ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian bersama Yesus. Lakukan perkara besar, kita agungkan Dia. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan,
Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi doa kita. Untuk menjalani hari-hari ini, kita hanya bisa dekat dengan Tuhan. Di sana ada kekuatan yang baru, di sana ada penghiburan. Kita nyanyikan pujian, lebih dekat padamu. Ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa. terus menyertai kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan lagi. Iman kita akan semakin diteguhkan lagi untuk tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Di dalam Dia ada banyak mujizat, asalkan kita percaya kepadanya, asalkan kita percaya akan firman-Nya. Dan mari kita mau nyanyikan pujian, Engkau Tuhan yang setia. Dia saja satu-satunya Tuhan yang kita percayai. Haleluya. Puji Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku
ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyanyikan pujian ini lagi. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Glory, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Nyanyi dengan iman. Akui bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percayalah itu. Haleluya. Puji Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Haleluya. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa di sorga, bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami. Dengan segala keterbatasan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan,
Siaplah hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap pribadi kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang datang dalam hidup kami percaya firman-Mu lah yang menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah turun atas hamba-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan saja kita dapat berkesempatan lagi untuk beribadah. Teristimewa kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan tentu kita semua mengakui bahwa hari-hari yang kita dapat lalui, terutama kita masih ada di minggu-minggu awal di tahun 2023, pasti akan sangat membutuhkan pertolongan-pertolongan Tuhan, penyertaan bahkan mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita di sepanjang tahun 2023 ini. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius patsalnya yang ke-9 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama kita membaca bagian dari firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang kita tahu, diceritakan, ya, yang kemudian kita imani dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, kita ada di dalam satu tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang ke-33. Yang demikian belum pernah dilihat. Yang demikian belum pernah dilihat. Ini menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan kalau kita memperhatikan dengan baik, bahwa bagian atau kalimat tema ini tersampaikan ada dua pandangan. Boleh saya sebutkan pandangan yang pertama yaitu pandangan secara umum dan pandangan yang secara khusus. Untuk melihat mengapa ada ungkapan atau ada penyampaian dari orang banyak tentang yang demikian belum pernah dilihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa yang menjadi tema atau seperti satu kesimpulan untuk memudahkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tentang yang demikian belum pernah dilihat. Secara umum yang pertama saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang banyak ini adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Mereka berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus. Mereka datang dari berbagai daerah ketika Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Mereka datang dari Galilea, seberang Yordan, Yerusalem, Dekapolis, dan lingkungan di sekitar di mana Yesus memulai pelayanannya.
Dan kemudian saya mencatat ada 11 mujizat yang orang-orang itu bisa melihat secara umum, yang demikianlah belum pernah mereka lihat. Bagian ini kemudian menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada begitu banyak mujizat, keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, Matius pasalnya yang ke-8, dari ayat pertama sampai dengan Matius pasal 9 ayat yang ke-34, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa secara umum perkataan yang demikian yang bagaimana? Perbuatan Yesus yang luar biasa, yang demikian secara umum belum pernah mereka lihat. Yaitu mujizat-mujizat yang saya catat 11 tadi, di mana yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang dari pasal 8 sampai dengan pasal 9 ayat 34, bagaimana dengan secara luar biasa, bagaimana dengan kuasa Yesus, ya, bukan saja mengajar tapi kemudian dapat membuktikan apa yang ia ajarkan tentang kemahakuasaannya. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yang kedua, yang menyebabkan orang banyak itu berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 33, yang demikian, yang bagaimana? Yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian hal yang kedua yang membuat orang berkata bahwa yang demikian belum mereka lihat, belum pernah mereka lihat. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang prajurit di Kapernaum. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus dan orang-orang lain. Hal yang keempat yang membuat orang-orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus, kemudian terdorong mereka menyampaikan yang demikian belum pernah mereka lihat. Hal yang keempat, peristiwanya adalah Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Kemudian hal yang kelima, Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Hal yang keenam, ada 11 hal yang saya catat tentang mujizat-mujizat Yesus yang menyebabkan orang banyak berkata yang demikian belum mereka lihat, ya. Kemudian yang keenam, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang ketujuh, Yesus memulihkan kehidupan dari Matius si pemungut cukai. Hal yang kedelapan, Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadah. Kemudian yang kesembilan, Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dan yang ke-10, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Dan yang ke-11 yang kemudian akan kita lihat sebagai bagian secara khusus di mana orang-orang banyak itu dapat berkata bahwa yang demikian belum pernah mereka lihat. Yaitu yang ke-11, Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, seorang yang tidak dapat berbicara dikarenakan atau diakibatkan oleh kerasukan setan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa perkataan yang demikian atau secara umum 11 hal, 11 mujizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus sebagai manifestasi atau pembuktian kemahakuasaan Yesus Kristus adalah satu ungkapan kekaguman, adalah satu ungkapan takjub dari orang-orang banyak. Di mana ketika mereka berbondong-bondong ikut Yesus sampai di pasal 6 dan pasal 7, bagaimana mereka ikut Yesus mendengarkan khotbah di bukit, kemudian sampai mereka kemudian melihat dan menyaksikan bagaimana ke-11 peristiwa keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa secara khusus ungkapan yang demikian belum pernah mereka lihat. Tentu kita akan memperhatikan ayatnya yang ke-33. Lagi sekali saya bacakan buat kita semua. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa penyembuhan yang Yesus lakukan secara khusus bagi orang yang bisu, orang yang tidak bisa berbicara, bukan karena
sejak ia lahir kemudian sudah bisu, tetapi merupakan satu beban atau satu persoalan atau satu penguasaan yang diakibatkan oleh si iblis, si jahat yang menguasai orang sehingga orang tersebut tidak dapat berbicara, menjadi bisu. Dan yang mengherankan sehingga orang-orang banyak itu berkata bahwa yang demikian belum pernah mereka lihat adalah peristiwa di mana Yesus untuk kedua kalinya melakukan hal yang sama, mampu untuk menguasai kuasa setan, menguasai orang yang sedang dirasuki setan. Bahwa kemudian muncul kalimat di ayat 34, tetapi orang Farisi, tetapi kelompok orang yang mereka tahu Yesus, mereka kenal Yesus, tapi kemudian mereka tidak menaruh percaya dari apa yang diajarkan Yesus, dari apa yang dimiliki Yesus, yaitu berkuasa, menyembuhkan, bahkan mengalahkan atau menaklukkan kuasa orang yang sedang dirasuki setan. Saya mencatat di bagian kelima sebagai pernyataan umum di mana orang-orang menyebutkan bahwa yang demikian belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka saksikan, yaitu peristiwa ketika Yesus tiba di seberang di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus, dan seterusnya. Kita tahu bersama bahwa cerita ini menggambarkan bahwa orang yang sedang dirasuki oleh kuasa setan, orang yang sedang ditaklukkan, yang sedang dikuasai oleh pengaruh setan, begitu sangat menderita, begitu sangat susah, sehingga setan pun yang ada di merasuki orang-orang yang sedang kerasukan ini, mereka tahu, mereka kenal Yesus. Di ayat 31 dari Matius pasal 8, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi penekanan yang ingin saya sampaikan kepada kita, berbanding terbalik apa yang disampaikan oleh para orang Farisi yang menyangkali, yang tidak mengakui, sehingga mereka berkata bahwa Yesus melakukan itu atas kuasa dari penghulu setan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang membuka hati kita, bahkan sedang memberikan satu pengakuan yang luar biasa. Bukan saja pada penyembuhan-penyembuhan yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Tetapi satu hal yang sangat sulit dilakukan, satu hal yang belum pernah dilihat oleh orang-orang di Israel waktu itu, membuat orang-orang banyak itu berdecak kagum, membuat mereka takjub. Sehingga mereka berkata, hal ini, hal yang demikian, penyembuhan terhadap orang yang tidak bisa bicara kemudian ditaklukkan oleh kuasa setan, dirasuki oleh kuasa setan, dengan kuasa Yesus, dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus, mampu mengusir setan. Dan kemudian orang bisu itu dapat berbicara. Terpujilah nama Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dengan rangkaian mujizat demi mujizat yang sejati? Apa yang kita renungkan pada saat ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, dengan begitu banyak kita mendapatkan, diingatkan lagi, diinformasikan lagi tentang rangkaian mujizat pertolongan kuasa dari Yesus. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan buat kita, yang menjadi harapan untuk kemudian kita renungkan apakah itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudaraku benar-benar mengenal kuasa dan pribadi Yesus yang secara mutlak, secara berkuasa penuh, berotoritas penuh, ada di dalam kehidupan orang percaya, ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku saat-saat ini
sekalipun baru di awal tahun, tapi kemudian sudah diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan hidup yang berat, sehingga jadi seperti hopeless ya, putus harapan menghadapi tahun yang baru. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sanggup melakukan hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan, hal yang belum pernah kita alami. Yesus sanggup mengadakan. Terlebih mungkin di antara Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mengalami di tahun-tahun yang lalu. Saat-saat ketika memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan dan banyak merasakan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mari berikanlah waktu-waktu kita untuk kita dapat menikmati bagaimana luar biasanya, bagaimana kita dapat merasakan kembali kuasa otoritas Tuhan yang mutlak di dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan lagi bahwa kepada Yesus sebagai pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Dan kepada Yesus telah diberikan, telah dikaruniakan kuasa untuk menguasai apa yang ada di bumi dan apa yang ada di sorga. Saya mengajak kita untuk dapat membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Ini juga perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan dan menguatkan murid-muridnya menjadi penginjil, menjadi para pemberita firman untuk membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19 dan 20. Karena itu ini menjadi tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kemudian kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan, mau nikmati lagi atau mungkin mau merasakan hal yang belum pernah kita rasakan sebagai satu mujizat yang sejati dari Tuhan, karena Dia adalah penguasa sorga dan bumi, maka ada tanggung jawab buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku melihat apa yang Yesus perintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu, karena setelah kita tahu dan setelah kita terima, setelah kita aminkan bahwa Yesus penguasa, Yesus berkuasa, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan harus amin. Apabila kita mau melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, hal-hal yang belum pernah kita rasakan, sebagai orang-orang percaya yang mengimani janji firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku. Ada tanggung jawab yang luar biasa buat kita ketika kita tahu bahwa kepada kita diberikan kuasa, disertai oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Ada bagian lain yang kemudian juga mengingatkan kita bahwa hal-hal yang belum pernah kita lihat, hal-hal yang belum pernah kita rasakan, Tuhan akan sanggupkan kita untuk kita melewatinya, untuk kita boleh melaluinya. Sebagai bagian dari kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sebagai bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang akan diberikan mujizat demi mujizat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita akan melihat di dalam Markus, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-17. Di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayat 17, demikian firman Tuhan. Bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Harus amin. Kalau kita belum pernah lihat tanda-tanda ini, mari dengar firman Tuhan, taruh iman percaya kepada Tuhan, dan nikmati pembuktian firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kalau kita sungguh-sungguh terima ini sebagai bagian iman dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalaminya. Yang demikian belum pernah terjadi atau belum pernah dilihat, maka sebagai orang percaya yang demikian akan kita lihat, akan kita alami. Sebab itu janji Tuhan. Lagi sekali dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku,
Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu jaminan bagi Bapak Ibu Saudaraku ya, yang sedang bergumul dengan kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang terbatas, ya, masih belum benar-benar fit, yang mengakibatkan Bapak Ibu Saudaraku masih tetap beribadah di rumah. Tetapi dengan mengamini dan menikmati apa yang belum pernah dilihat, yaitu kesembuhan, ya, kesembuhan. Ketika orang sakit kemudian mereka didoakan, mereka akan alami kesembuhan. Ini juga akan membuat Bapak Ibu Saudaraku bergiat lagi di dalam melayani Tuhan. Ada bersama-sama lagi dengan umat Tuhan di dalam satu peribadatan, ya, seperti yang kita alami di tahun-tahun sebelum masa-masa pandemi ini. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian pertama yang perlu kita renungkan adalah mari kita benar-benar memahami, setelah kita paham bahwa kepada Yesus Kristus telah diberikan kuasa yang mutlak, yang penuh atas kuasa dari sorga, berkuasa di sorga dan di bumi. Maka kemudian akan membuat kita bersamaan dengan janji firman Tuhan, ya, seperti kata orang banyak, yang belum pernah dilihat akan kita lihat. Amin. Yang belum pernah kita rasakan akan kita rasakan. Haleluya. Puji Tuhan, asalkan jangan ya sampai kita ragu sama seperti orang-orang Farisi di ayat yang 34 dari Matius pasal 9 yang kita baca, yang kemudian menyangkali kuasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang akan kita renungkan, sama juga yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia, untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, puji Tuhan. Jadi ketika kita kemudian pada bagian yang kedua mengintrospeksi diri, ya. Kalau bagian pertama bahwa kita mengakui, takjub, harus ada pengakuan-pengakuan kepada kuasa Tuhan yang dibarengi dengan keterangan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang kedua ini harus benar-benar dalam sikap siap sedia untuk menyaksikan, menikmati berkat Tuhan dari apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu ya akan disediakan Allah. Haleluya, akan disediakan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bagian terakhir dari ayat yang ke-9 dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, menjadi satu tantangan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita disodorkan janji untuk menerima mujizat, amin, amin, haleluya 12 kali. Kalau kita diberikan penguatan-penguatan untuk menikmati pertolongan, keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, amin, amin, kita mau. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah pada bagian akhir di ayat yang ke-9 dari 1 Korintus pasal 2. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudaraku benar-benar dapat dikategorikan atau dikelompokkan sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Dia? Haleluya. Tuhan tolong kita. Ini satu kalimat tantangan. Bahwa tersedia mujizat, tersedia kuasa Allah, tersedia pertolongan Tuhan. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hanya mau enak saja, mau terima mujizat saja, mau terima keajaiban saja, mau minta tolong Tuhan saja sertai di tahun 2023, tanpa kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan atau kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kan janji firman Tuhan jelas. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan sediakan, Tuhan adakan, keajaiban terjadi, kuasa mujizat terjadi. Kepada siapa?
kepada saya dan Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Pada bagian akhir firman Tuhan ini saya kemudian sekali lagi mengingatkan kita bahwa marilah Bapak Ibu Saudaraku kita untuk hari demi hari kita semakin giat di dalam Tuhan. Banyak-banyak kita mengintrospeksi diri, memeriksa kehidupan kita supaya kita boleh berlayak menerima apa yang belum pernah dilihat. Supaya kita kemudian bisa sama dengan orang-orang banyak yang takjub dengan kuasa Yesus yang luar biasa itu. Haleluya. Amin. Mau terima mujizat Tuhan? Amin. Amin. Mau terima kuasa Tuhan? Amin. Amin. Mau terima hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan untuk memulihkan kita, untuk memberkati usaha kita, untuk menyembuhkan sakit kita. Bahwa di dalam nama Yesus terjadi mujizat yang sejati, mujizat yang benar. Itu kita akan alami ketika kita mengasihi Dia. Orang-orang atau kelompok yang dapat disebut sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan adalah tentu yang dengar firman Tuhan. Ya, seperti di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 27. Yang kemudian mendengar firman Tuhan. Pasal 11 ayat 28. Yang menikmati firman Tuhan. Tapi kemudian yang mau memeliharanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar kiranya saya dan Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang setia untuk mau sudah dengar firman Tuhan seperti saat ini dan memeliharanya. Memelihara firman Tuhan seperti yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 11 ayat 28 ini adalah orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Buka hati, kemudian benar-benar hidup menyenangkan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyediakan apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati, yang belum pernah kita rasakan dan kita nikmati sebagai bentuk mujizat, pertolongan dan kuasa Tuhan akan kita nikmati. Amin. Akan kita rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan menjadi nyata buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan benar-benar kita membuka hati untuk kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa sesulit apapun pergumulan kita, masalah kita, kuasa Tuhan sanggup kuatkan, hiburkan kita. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Haleluya. Hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti tolong kami umat-Mu, sebab kuasa-Mu menjadi nyata atas kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Mari ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ada jemaat-jemaat yang merindukan pertolongan Tuhan. Ada jemaat yang mungkin sementara dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis. Kuasa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sanggup melepaskan, menghiburkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat dapat berglori, jemaat berkemenangan. Jemaat menikmati kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kuasa Tuhan, oh kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, umat-Mu, umat yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menerima dan merasakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan.
kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kami umat-Mu selalu membutuhkan, bergantung penuh pada kuasa Tuhan, dan dapat melihat hal-hal yang belum pernah dilihat. Mari nyatakan Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu yang sanggup melepaskan kuasa-kuasa iblis. Kuasa datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau hiburkan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami umat-Mu dengan kuasa-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Kuasa yang sanggup membebaskan kami. Kuasa yang sanggup memerdekakan kami. Haleluya. Kuasa Tuhan membuat kami melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mengherankan, yang membuat kami takjub kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Amin, haleluya. Kami umat-Mu mau merasakan kuasa-Mu. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab Engkau Allah juga yang memberikan kuasa itu buat kami, umat yang percaya dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Engkau menjadikan kami sebagai umat pemenang. Kami pun dapat merasakan dan menikmati kuasa-Mu. Kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat yang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dapat merasakan pertolongan-pertolongan yang heran dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa mujizat-Mu itu nyata ya Tuhan. Buat jemaat yang merindukan Engkau, buat yang berdoa bersungguh-sungguh, jemaat yang percaya. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory bagi Yesus, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Haleluya. Engkau buat kami melihat hal-hal yang ajaib. Engkau buat kami dapat merasakan mujizat-mujizat, tanda heran dari Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Nyatakan kuasa-Mu yang mengalahkan kuasa setan. Nyatakan kuasa-Mu yang menghancurkan kuasa iblis. Oh, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu ya Tuhan, dan belas kasihan-Mu buat kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Engkau kuasa ya Tuhan. Engkau berkuasa menolong kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia kuasa, Dia kuasa. Tahu Dia kuasa. Tuhan kuasa menolong saya. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Oh, glory bagi Yesus. Amin, haleluya. Ku tahu Dia kuasa. Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa. Menghiburkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami ya Allah. Haleluya, amin Tuhan. Sungguh kami percaya akan kuasa-Mu yang sanggup menghiburkan, menguatkan dan menolong kami. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kuasa, ku tahu Dia kuasa. Haleluya, Engkau sangat berkuasa Tuhan. Engkau menghiburkan, Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, beban, keberatan-keberatan hidup. Engkau sanggup menolong kami, sebab Engkau berkuasa. Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Engkau berkuasa, sungguh berkuasa Yesus. Kami tahu, kami percaya akan hal ini. Tuhan kuasa menolong kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagi Yesus yang sanggup menolong kami. Amin, amin Tuhan. Kami takjub, kami mengakui kuasa-Mu menolong kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami percaya akan kuasa-Mu, akan otoritas mutlak Tuhan. Tolong hidup kami saat dimana kami berserah penuh kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini,
Kami dikuatkan lagi, dimampukan lagi untuk kembali boleh melihat, merasakan apa yang belum pernah kami lihat dan apa yang belum pernah kami rasakan. Akan kami lihat dan akan kami rasakan pertolongan dan kuasa Tuhan itu menjadi nyata buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tahun-tahun kemarin Tuhan sudah tolong kami. Dan kalau orang lain Tuhan juga sudah tolong Kak. Sebab itu kami pun percaya Tuhan pun pasti tolong kami di memasuki minggu-minggu awal di tahun baru tahun 2023 ini. Juga Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti hiburkan kami. Tuhan pasti kuatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami, sebab yang kami percaya kuasa Tuhan pun berikan atas hidup kami. Dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Untuk dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Agar apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hati pikiran kami, itu yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Itu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sebagai suatu tanda heran, keajaiban dan mujizat Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Berkuasa memulihkan kesehatan. Berkuasa memulihkan usaha pekerjaan. Berkuasa memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan pun berkuasa menolong kami sehingga kami dikuatkan, dimampukan dan disanggupkan untuk tetap percaya memelihara iman kami, memelihara pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hari-hari ke depan, hari-hari yang dapat dilalui adalah hari-hari di mana kami boleh melihat kuasa Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Sebab Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Ketika kami tahu, percaya bahwa Engkau berkuasa penuh, sebabnya kami harus benar-benar menyerahkan kehidupan kami, mengandalkan Engkau. Sebab Engkau menjanjikan kami disebut yang berbahagia, disebut diberkati Tuhan saat kami mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, apapun yang menjadi persoalan keberatan hidup kami, bahwa saat ini kami berdoa dengan kuasa Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan, kami boleh melihat, kami boleh mengalami penyataan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dapat menolong memulihkan hidup pribadi kami. Tuhan sanggup menolong memulihkan kehidupan keluarga kami. Saudara-saudara kami, orang-orang yang menjadi doa dan pergumulan kami, Tuhan pun pasti pulihkan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur dapat beribadah pada saat ini dan kami mengamini, kami imankan kuasa dari ibadah ini. Kami terima sebagai berkat sebab Tuhan berjanji ada manfaat luar biasa, berkat yang indah di dalam setiap ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Pun kami percaya bahwa Tuhan pun memberkati kami semua yang sudah melayani dalam ibadah pada saat ini. Bahkan terus menjadi doa kami, permohonan kami untuk Bapak Gembala, biar Tuhan juga tolong, Tuhan berikan kesehatan semua hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPD Ketapang Kramat Soho. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kuasa Tuhan dengan kuasa dari Allah Roh Kudus, sehingga pelayanan pun akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan cinta dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita semua, menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.